kuliah lain. Nah, di mata kuliah ini ada lagi motivasi. Kira-kira gimana sih cara belajarnya begitu? Dari perspektif apa kita belajar motivasi, yang itu menjadi salah satu chapter di dalam perilaku organisasi. Nah, itu yang mungkin akan saya coba sampaikan pada kesempatan ini ya. Izin presentasi ya. Ya, sambil saya mencari file ya. Teman-teman, mari kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran dalam belajar ya, dan diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Ya, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ini dari chapter motivasi. Ya. Ya, di sini ada motivating employee ya. Nah, ini saya coba kalau kata orang Pangandaran ya, kita ada saya tambah gitu. Memang gitu orangnya, bukan. Motivasi itu adalah interaksi dari orang dengan lingkungannya. Kenapa muncul motif? Karena orang lihat lingkungan, kan begitu ya. Coba kita nggak akan pernah, mungkin saya sama Bu Nurul nggak akan pernah pengen minum kopi Starbucks, nggak akan pernah kalau nggak tahu. Ya, nggak pernah lihat Starbucks, nggak pernah orang-orang nongkrong di Starbucks, ya. Begitu. Nah, itu teh ayah tukang kopi tapi ruangannya gede terus halus gitunya. Oh, ngaliwat deh Starbucks. Nah, Starbucks teh. Oh, terus begitu kamu di Starbucks itu. Nah, ini teh. Oh, itu tuh kafe modern. Emang jualan kopinya sih gak kumaha kan begitu ya. Nah, lama-lama ngobrol, ya. Ceritain sama teman, diajak sekali-kali. Nah, kok ada desire di situ ya? Ada hasrat. Berarti interaksi saya dan Bu Nurul sama lingkungan. Yang saya lihat lingkungannya apa? Sahabat. Lingkungan lain, ya orang-orang yang menceritakan tentang sahabat. Muncullah interaksi. Interaksi itu memunculkan keinginan tadi ya. Nah, kalau dalam bukunya Robin yang Organisasi Behavior disebut bahwa motivasi adalah why-nya dari perilaku. Nah, ya. Motivation adalah why-nya dari perilaku. Kenapa orang berperilaku? Karena motivasi. Nah, makanya itu dipelajari tuh dalam perilaku organisasi. Ya. Nah, sehingga apa? Dengan tahu bahwa perilaku orang itu di drive ya sama motivasi, maka kita nantinya sebagai seorang profesional, businessman maupun teman-teman suatu saat menjadi pimpinan di perusahaan akan tahu how to manage behavior gitu ya. Bagaimana cara mengolah perilaku? Salah satu resepnya adalah pahami motivasi seseorang. Kenapa? Karena yang membuat dia berperilaku A, B, C, D adalah motivasi. Nah, makanya wajib. Boleh dicek hampir di seluruh buku organisasi behavior ada bab motivasi. Mungkin kesan teman-teman tuh redundant, pengulangan. Di buku pengantar administrasi ada, di buku pengantar manajemen misalkan ada, di buku kepemimpinan dan lain silakan. Tapi cara pandangnya kita yang berbeda. Ya, karena kita studinya adalah studi perilaku, nggak mungkin lepas dari. Nah, itu jadi teman-teman. Mungkin itu salah satu reason ya mengapa kita mempelajari motivasi di mata kuliah ini ya. Ada lagi definisi lain is the process by which a person's effort are energized, directed, and sustained toward attaining a goal. Nah, hanya ada goal di ujung. Goal di ujung ini kemudian seorang itu akhirnya berupaya
ya, berupaya untuk mendapatkan goal itu, sehingga dikatakan energized, directed, ya, sustain toward attaining goals. Dia terarahkan ke sana, terdorong, ya, untuk attain goals, mencapai apa yang dia harapkan, yang dia targetkan. Di sini dijelaskan di bawah kata-kata yang di atas. Ketika orang motivasi, di situ ada energi, gitu kan ya, ada energi. Pernah nggak teman-teman lihat ada orang yang di depannya itu ada makanan banyak begitu ya, tapi dia diam aja, misalkan di kafe berlima, dia di situ tuh kurang respon terhadap makanan-makanan yang lain tuh, wow, buat dia apa gitu, terus tanya, why, kenapa? Berarti nggak ada energi. Jadi desire to it-nya hilang. Mungkin ada sesuatu ya. Nah, berarti dia tidak termotivasi oleh lingkungan di situ. Kenapa? Karena suasana internal di dirinya lagi tidak di situ. Jadi kamu tuh ada dan tiada, kira-kira. Fisiknya ada, tapi pikirannya tidak ada di situ. Nah, sehingga nggak akan muncul energi. Gitu ya. Kemudian direction toward organizational goals. Nah, ini kalau di organisasi, didirect untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau urusan sendiri, toward individual goals, kan gitu. Ya. Kemudian ada lagi di sini persistence. Everything effort to achieve goals. Ini menjelaskan kata effort yang di atas. Ya. Jadi, apa itu persistence? Semua effort diarahkan ke pencapaian itu. Kalau orang sudah termotivasi itu whatever. Ya, ketika kita ingin, misalkan kalau Bu Nurul mungkin ibu-ibu mah pengennya tas gitu ya, mereknya merek apa misalkan, gitu ya Bu ya, gitu. Pengen tas merek Bango misalkan ya, kecap deh. Wah, karena yang lain pada pakai tas itu, gitu kan ya, wah kayaknya, nah semuanya effort nanti diarahkan ke sana, sehingga Ibu Nurul ini jadi persisten, kuat begitu untuk mencapai effort tersebut. Yang tadinya pengen jalan-jalan ke Lembang begitu ya, diurungkan karena kalau ke Lembang kayaknya habis 500.000, mendingan disimpan. Kalau disimpan, tas yang diidamkan akan lebih cepat dimiliki. Semua hipotesis. Begitu ngantar apa namanya, teman, adik atau keluarga jalan-jalan, padahal tujuannya ke tempat game dan resto, kalau Bu Nurul belok dulu, boleh nggak saya 20 menit ke situ? Apa? Lihat tas yang diidamkan. Itu persisten tuh, ya. Kemudian apa namanya, segala lah ya, yang biasanya lihat apa namanya, lihat blibli.com, lihat Tokped gitu kan ya, Shopee dan lain-lain, itu cuman lihat aja apa gitu segala dilihat. Sekarang kok semuanya lihat tas itu merek Bango, nah, lihat terus kan gitu. Ngobrol sama temen, topiknya selalu tas itu. Jadi sebelum tas itu dibeli, itu persisten tuh, kuat banget. Everything effort, ya kan ya, di sini dikatakan ya, to achieve tadi tas Bango. Seperti itu ya. Nah ini jadi ini bisa juga diterapkan untuk diri teman-teman ketika ingin mendapatkan sesuatu. Tentu saja teman-teman punya target-target capaian-capaian, misalkan ketika kuliah apa yang ditargetkan, suatu saat berkarir apa yang ditargetkan. Nah, sehingga energi, direction, and persistence-nya arahnya pasti how to achieve goals, begitu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, makanya ditulis dari sekarang, ya. Tulis aja di mana, di kalau di kosan atau di kamar di rumah ya. Tulis aja di kamar itu ada tulisan misalkan ya, 3.9. 3.9 ditulis tuh di pintu. Kata ayah misalkan, Dek,
ini kamar kamu kok nomornya 3.9? Nggak ada. Kalau nomor tuh kalau dari 3 langsung 4. Ini bukan nomor kamar, ayah. Ini apa dong? IPK akhir minimal yang ingin saya raih 3.9. Dari awal kuliah sudah begitu. Sehingga energi direct ya persisten ke arah. Nah, gitu. Nah, apa namanya? Dia akan jadi berperilaku seperti pendorongnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi teori-teori tentang motivasi itu banyak sekali ya teman-teman ya. Bingit kalau kata anak sekarang tuh. Kalau kata orang Pangandaran lagi loba pisan euy. Nah, itu teori motivasi. Misalkan yang pertama Maslow, hierarchy of needs. Ini beken. Nah, saya suka teringat ketika mungkin berapa 15 atau 20 tahun silam. Setiawan Jodi itu apa namanya? Dia importir mobil mewah kan ya. Di Indonesia. Dia itu sangat terobsesi oleh teorinya Maslow dalam menjalankan bisnisnya. Jadi mulai dari basic need gitu kan ya, kemudian ke apa namanya social need ya, nah sampai ujungnya ada self esteem ya, need, nah dan seterusnya. Ada 5 lah ya, ada 5 kebutuhan basic, kebutuhan safety, kebutuhan apa namanya sosial, kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi diri yang kelima terakhir self actualization. Nah ini menarik ya. Nah, jadi ini yang Maslow, coba saya bahas sedikit ya. Ini teori awal dari motivasi. Awal itu bukan berarti jadul ya teman-teman. Ini maksudnya awal ketika motivasi teori ini memang ditemukan dan dipublish menjadi salah satu temuan ilmiah dalam dunia ya manajemen lah ya. Nah, jadi motivation menurut Maslow itu ada 5 hierarki. Cara memahaminya gimana nih? Ini juga sebenarnya sedikit debatable ya, bahwa yang pertama begini nih pemahamannya, mungkin nanti teman-teman temukan. Orang itu basic need dulu, kebutuhan dulu dasar, makan dulu, udah kenyang baru pengen aman, ya, kenyang aman baru mereka pengen bersosialisasi dengan orang lain karena manusia itu makhluk sosial, nggak bisa sendirian, ya. Ikut arisan lah, ikut ini, ikut itu, berorganisasi dan lain-lain. Kemudian butuh dihargai, ya. Kemudian berikutnya adalah butuh mengaktualisasikan diri, ide-ide yang dia punya dan lain-lain pengennya kan di-adopt sama lingkungannya. Ya. Nah, apakah seperti itu pemahamannya? Bertahap begitu. Artinya kalau kita lihat level perusahaan, oh yang namanya buruh itu karena apa namanya terbatas begitu ya. Wah, kayaknya sih baru butuh 2 gitu ya. Butuh 2 itu apa? Cuman butuh basic need aja, yang penting makan sama aman. Ya. Yang berikut sosial ya butuh, tapi yaitu berikutnya. Butuh dihargai atau butuh aktualisasi diri, kayaknya belum sampai arahnya ke sana. Karena dia masih berkutat di seputar hal yang pokok-pokok begitu. Apa seperti itu pemahamannya? Nah, saya bertanya nih, kalau yang pemahaman seperti itu, apakah buruh tidak perlu penghargaan dari temannya, dari atasannya? Sehingga dia self-esteem-nya dipending dulu sampai dia misalkan naik kualitas kehidupannya begitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya. Oh, ternyata setelah dilihat, oh, yang namanya buruh di pabrik itu ya dia masih butuh, pasti sudah butuh dihargai. Yang beda adalah bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan. Apakah seorang buruh tidak butuh dihargai oleh mandornya, oleh supervisor? Butuh dihargai. Bentuknya berbeda. Penghargaannya seperti apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan reward yang memang sesuai dengan kelasnya. Lanjut, apakah butuh beraktualisasi diri?
ya, sehingga dia bisa merasa bahwa keberadaan diri dan pikiran dan idenya tuh diakui lingkungan. Ya butuh pada porsinya, gitu. Ya, nah, saya sih lebih cenderung lebih rasional ke pemahaman yang kedua. Ya, karena kalau si buruh itu nanti kalau dia sudah jabatannya tinggi dan kaya raya baru butuh self actualization atau penghargaan, kalau dia sampai usia 55 pensiun tetap jadi buruh, berarti selama dia kerja di perusahaan 30 atau 40 tahun tidak pernah membutuhkan esteem, ya, penghargaan, tidak pernah butuh aktualisasi. Nah, kan begitu, ya. Nah, ini menarik ya, untuk dibahas tentang self actualization. Nah, oke, kembali lagi ke dasar. Kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan dan sosial, memang ini tiga hal yang kalau dilihat dari segi bobotnya mungkin tadi ya, buruh itu di tiga ini lebih krusial dibandingkan dengan yang di atas, bisa begitu. Jadi saya bilang yang beda mungkin intensitas dan bentuknya yang berbeda. Bukan berarti mereka tidak butuh. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita memahami bahwa teori Maslow ini, ya, kita pahami dengan seksama, berarti kalau kita menjadi seorang manajer, itu kita harus memberikan apa kepada karyawan supaya kita bisa menstimulus perilaku yang produktif, kan begitu. Employee behavior-nya dapat sesuai dengan perusahaan. Gunakan teori ini, gunakan formula dari Maslow ini. Gitu. Kita tidak bisa bicara banyak target pada karyawan apabila kebutuhan fisik karyawan belum kita penuhi. Jelas. Makan aja dia baru bisa 1 kali sehari. Gimana mau mikir hal-hal aktualisasi diri, estimate, atau gimana mau kita menuntut dia untuk bekerja lebih inisiatif. Nah, ini kan yang harus diterapkan oleh teman-teman nanti seorang lulusan adbis yang akan kerja di perusahaan ataupun mau berbisnis, kan seperti itu, ya. Kemudian safety. Safety itu ada yang sifatnya keamanan sosial, begitu, ada yang keamanan fisik. Nah, ini gimana caranya? Oh, oke. Kalau teman-teman kerja di gedung bertingkat, nah, saya pernah interview di lantai 25 di gedung Nusantara, masih ada gedungnya sekarang di Jakarta. Ke 25 itu saya dulu interview di PT Mitsui, ya, shipping line. Nah, naik ke atas, itu kan ya, 25, mana baru lulus dari Unpad, ya, sangat selingkuh ke lantai 25. Ya, takut-takut dikit ada, maklum dari Bandung, di Bandung waktu itu nggak ada gedung setinggi 25 lantai ya, zaman saya. Nah, seperti itu. Nah, maka berarti safety di sini adalah physical, ya, yang sifatnya keamanan fisik. Berarti di perusahaan kita harus disiapkan tuh, ya. Ada SOP safety-nya, setiap lantai ada bla bla bla. Setiap lantai ada tangga darurat. Setiap lantai ada pemadam kebakaran dan seterusnya. Itu harus di perusahaan. Kemudian kalau sosialnya gimana caranya? Sederhana sebenarnya. Ya. Gimana caranya agar kita membuat suasana sosial di perusahaan menjadi lebih rileks, lebih santai, tapi pasti. Jangan tegang melulu ya. Nah, antara begitu ada atasan di karyawan ada misalkan puluhan orang, semuanya diam, nggak ada yang ngobrol, gitu ya. Kenapa mereka jadi nggak bisa ngobrol? Mungkin karena cara si atasan memimpin, kita sebagai manajer beda. Ada yang ngobrol, kamu tuh mau kerja mau ngobrol. Nah, itu dari awal saja sudah membuat mereka enggan untuk ngobrol. Padahal ngobrol itu kebutuhan sosial. Harusnya bagaimana mindsetnya? Ya, biarkan saja ngobrol selama tidak mengganggu pekerjaan, selama pekerjaan selesai, kan begitu. Ya. Ada karyawan yang bawa novel di lacinya, di razia gitu, kayak anak SD dan TK aja kan gitu.
wis ini dari Pak ini saya dapat novel, dari Pak ini saya dapat ini, dapat Rubik misalkan ya. Dari Bu Nurul saya dapat Rubik di ininya, di lacinya. Oke, 10 orang menghadap ke ruang manajer, kemudian disidang gitu ya. Ya tentu saja besok lusanya seluruh karyawan ketika manajer masuk ke ruangan terdiam semua. Ya, berarti kita nggak bisa menghidupkan suasana hangat di dalam ruangan. Kenapa ya? Nah, karena tadi sikap kita yang memang tidak menghargai bahwa manusia itu membutuhkan apa namanya koneksi dengan orang lain. Coba nih kalau kita kerja di Jakarta, kebetulan saya pernah kerja di Jakarta. Masuk ke ruangan, begitu masuk ke ruangan, ya teman-teman beda. Begitu ada yang masuk, gimana baca tadi, gitu kan ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan, padahal itu jam kerja ya, udah masuk. Ya kalau si manajernya cerewet berlebihan, ya. Nah kalau di Jakarta itu dulu ada radio CBS ya, apa Sonora ya kalau nggak salah, itu selalu connect di telepon di masing-masing pegawai. Kalau midget, nah itu keluar tuh. Dia terkoneksi dengan radio, dengan pemancar, sehingga suasana lalin setiap harinya bisa kita pantau. Sekali nyalain, nanti itu apa? Apa ada gunanya? Ada. Dia, kalaupun ada di ruangan ber-AC yang masuk pagi, keluar mungkin sore atau malam, tetap bisa terkoneksi dengan kondisi lingkungan di luar. Nah, itu kan kebutuhan. Nah, jadi sejauh mana seorang pimpinan empati terhadap kebutuhan karyawannya, itulah yang disebut dengan real leader. Kan gitu. Kemudian ada lagi self-actualization, esteem need ya. Ini kebutuhan dihargai, ya wajar lah. Ya. Saya sih yakin sampai sekarang kalau ada orang yang bilang, saya bukan orang yang butuh dihargai, itu lisan. Ketika dipuji, hatinya gembira, ketawa. Memang haram kalau kita senang kalau kita dihargai, ya. Jadi dihargai itu boleh dan memang hak setiap orang. Nah, kita sebagai atasan gimana cara menghargai mereka? Nah, kan kita kadang-kadang kalau ada kesalahan dari karyawan itu yang selalu diungkap itu kesalahan. Kapan menghargainya? Jadi balance gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan esteem need itu. Di situ juga udah esteem need sebenarnya, bukan berarti karyawan itu selalu misalkan tiap bulan dikasih emas 10 gram gitu kan, nggak seperti itu, karena esteem need bisa kita penuhi dengan fisik maupun psikologis maupun sosial. Nah, kemudian ada lagi self actualization, mengaktualisasikan dirinya, beri kesempatan kalian untuk beraktualisasi. Kalau idenya memang bagus, kenapa tidak diterapkan kalaupun itu cuma karyawan pelaksana? Kadang-kadang kita punya ide-ide cemerlang dari karyawan. Maka kebahagiaan dengan sendirinya akan mengeluarkan energi positif begitu dari karyawan. Bahwa di perusahaan itu, kalaupun saya baru masuk, kalaupun saya masih pelaksana, tapi saya merasa diakui. Ide-ide saya yang sederhana ini beberapa digunakan di perusahaan. Mungkin pernah teman-teman dengar curhatannya karyawan di mobil dulu ya, atau di kereta dan seterusnya. Wih, saya punya ide gini-gini, wah ternyata dipakai, oh seneng kayak gitu. Ya. Nah ini yang menarik apa namanya tentang self actualization. Oke. Nah, banyak lagi nih, ini teori yang menarik lagi nih, teori X dan Y, teori Y. Nah, X dan Y nih. Ya. X itu siapa, Y itu siapa. Ini kan kecenderungan. Artinya kalau karyawan kita misalkan ada 20 orang nih ya. Misalkan yang 8 orang kita kategorikan X, yang 12 orang kita kategorikan Y. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak usah ditulis. Misalkan di Excel ditulis orang yang tipe X, A, B, C, D. Orang yang tipe Y, A, B, C, D. Ya. Jangan, karena ini kecenderungan, bukan kutukan ya. Kutukan ya, Bu Nurul, benar ya. Bukan kutukan, maksudnya si A, B, C, D, E yang 8 orang itu terkutuk ya, karena terlahir sebagai generasi
Ini bukan generasi X ya, generasi yang tipenya adalah X. Yang 12 orang terlahir dengan tipe Y. Nah, nggak gitu, ya, nggak gitu. Tadi udah saya bilang di awal bahwa motivasi itu orang dalam bekerja dan perilaku itu karena ada interaksi dia dengan lingkungannya. Jadi seseorang bisa bercenderung perilakunya seperti X dan Y itu sebagian dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah itu. Nah sekarang kita coba bandingkan. Orang yang kategorinya cenderung X, nah, ya, maka asumsi dia dalam hidupnya, pandangan dia ketika bekerja, ya, ambisinya terhadap pekerjaan letik, ya, kecil, less ambition, little ambition. Contoh lain ya, indikatornya dislike work. Kenapa dislike work? Buat orang-orang yang cenderung X, kerja adalah beban buat dia. Haduh lagi. Ya. Kemudian avoid responsibility, menghindar dari tanggung jawab. Jadi orang yang kategori X ketika atasan lagi ngomong di atas tentang pekerjaan, kalau bisa dia mangkir, cian ke bagian tugas, kan gitu ya. Itu orang yang tipe X. Begitu ditanya tentang evaluasi tentang pekerjaan masing-masing, dia defense. Ya, dia defense. Nggak mau ditanya tentang pekerjaannya karena dia itu avoid responsibility. Nah, kemudian and require close supervision. Orang yang cenderung X ini lebih banyak membutuhkan supervisi. Gitu. Supervisi dibutuhkan. Why? Kalau nggak diawasi ya nggak kerja. Itu cirinya. Ya. Harusnya diawasi terus. Makanya dikatakan di sini require close supervision. Nah, kita lihat lagi yang Y ya. Nah, yang Y. Apa asumsi pikiran dia? That workers can exercise self-direction. Di orang yang Y itu dia bisa punya self-direction. Lebih jauh lagi dia punya self-starter. Dia punya starter diri. Jadi kalau mobil itu dia punya engine-nya itu bisa di starter, nggak usah didorong-dorong. Kalau yang X itu kalau mobil ibarat kalau kata orang Pangandaran itu digejlung. Nah, kan ada mobil ya, begitu di starter mati ya. Begitu didorong gitu ya, didorong, wah udah berapa meter baru bunyi. Itu yang X tuh. Kalau yang Y itu dia self starter. Punya starter diri. Maju aja. Kemudian ada lagi ciri lain dari yang X itu adalah ini, desire, responsibility, kebalik banget sama yang atas. Kalau yang atas, avoid responsibility, menghindar dari tanggung jawab. Kalau yang di bawah, butuh tanggung jawab. Ya, butuh tanggung jawab. Kadang-kadang belum ditanya pun dia sudah ngomong, Pak, ini dari 5 yang saya kerjakan dari 8. Itu yang 3 jalan, yang 2 agak sedikit bermasalah. Nah, masalah tersebut sekarang lagi diurai. Jadi mohon maaf, kayaknya tidak bisa sore ini. Saya butuh menganalisis yang 2 ini. Saya coba cari solusinya dengan teman-teman. Nanti besoknya lapor. Jadi contoh ya. Contoh bawahan yang punya desire responsibility. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah like to work. Kenapa dia? Kalau yang tadi dislike to work, ini adalah like to work. Mengapa? Ya, karena work itu adalah is a need. Kebutuhan dari seorang yang cenderung Y atau Y.
Kalau nggak kerja, badan itu rasanya pegel. Dia nggak bisa nggak kerja. Nah, mungkin yang ekstrim, yang semangatnya tinggi adalah yang apa? Yang punya Apple ya, almarhum ya. Dia bilang hiburan saya adalah kerja, hobi saya adalah kerja. Nah itu yang dia mungkin teman-teman juga merasakan. Gimana rasanya begini, menjalani hidup dari waktu ke waktu. Apalagi lagi WFH pasti kerasa. Dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain selain nonton TV, main HP dan lain-lain. Misalkan kita coba dari pagi sampai jam 5 sore, begitu jam 5, apa yang teman-teman rasakan? Nah, tapi gimana kalau dari pagi sampai sore teman-teman ngerjain tugas, ada 2 tugas selesai, ada lagi 1 lagi tugas yang hampir selesai, di jam 5, gitu ya, enak banget. Itu obat paracetamol yang paling manjur, gitu ya. Paracetamol yang paling manjur, ya. Karena kalau kerjaan banyak numpuk, minum paracetamol sehari 3 tablet juga rietnya datang deui gitu ya. Nah, tapi kalau itu, karena sumber penyakitnya adalah tugas yang menumpuk. Gitu. Nah itu jangan seperti yang ekstra. Mau dites silahkan, ini bisa dites loh Bu Nurul ya. Cuma saya lupa games yang belum dimunculin. Tapi saya pikir sendiri aja teman-teman. Lebih iya yang X, lebih iya yang Y. Coba misalkan tanya nih ke diri sendiri. Nah, pakai checklist ya, dipilih kiri kanan ya. X, Y misalkan. Ambisi saya sedikit, ambisi saya cukup banyak. Oke, terus saya nggak suka kerja, saya suka kerja, checklist. Boleh ngaku dulu, nah tapi harus divalidasi checklist itu. Mungkin sekarang teman-teman, saya suka kerja, checklist ya. Saya punya ambisi, checklist ya. Saya punya tanggung jawab, checklist. Nah, itu belum selesai itu, baru checklist. Buktikan bahwa checklistan teman-teman benar. Buktinya apa? Uji sama Bu Nurul. Kata Bu Nurul, mohon teman-teman kuliah hari ini di resume. Resumenya dikumpulkan besok. Kemudian teman-teman mohon nanti bagaimana penerapan teori X dan Y di perusahaan dibandingkan dengan yang Maslow. Gimana caranya? Jadi implikasi manajerialnya seperti apa? Nah ini tolong dikumpulkan besok jam sekian. Ya, tanya tuh baru ke hati. Suka atau manyun ketika dikasih tugas sama Bu Nurul, besok kumpulin 2 tugas. Kalau suka, yes. Nah ini yang aku inginkan. Aku kesel kalau nggak ada tugas. Makasih Bu Nurul. Itu ya, tapi nggak tugas deh aing mah. Gitu ya. Anu kamari ge can beres, aya deh tugas. Abang WFH dosen teh mere tugas, naruh di Twitter tugas mulu, kuliahnya kapan? Wah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, gampang ini materi ini terapkan aja di diri sendiri. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi nanti dengan memahami teori ini kita bisa menerapkan bagaimana di perusahaan ketika kita menjadi seorang leader. Ya. Nah, nanti misalkan pertanyaannya, bagaimana kalau saya menemukan orang yang kecenderung X, misalkan dari 10 orang nih, teman-teman punya 4 orang cenderung X, aduh harus diapakan? Yang harus diapakan? Nah itu, makanya belajar perilaku organisasi. Ya, belajar. Apakah yang teori X ini mau dihukum saja gitu, diskorsing, tidak boleh kerja selama 1 minggu? Apa yang akan terjadi kalau begitu? Ya atau yang cenderung X, asik, cuti, tapi tidak mengurangi jatah cuti karena diskorsing 5 hari oleh perusahaan, nggak usah ke kerjaan. Suruh apa? Suruh mikir. Kamu suruh mikir, tafakur, kamu suruh diam di rumah untuk memikirkan kesalahan-kesalahan kamu yang selama ini dilakukan di perusahaan sok seminggu. Nanti kesini fresh ya. Wow, yakin.
Kenapa mau? Tadi balik ke atas. Require close supervision. Nggak bisa dilepas begitu saja. Nah, jadi gimana caranya? Ya. Nah, cara-caranya ini mungkin nanti kita akan pelajari ya sambil jalan dari chapter ke chapter. Nanti teman-teman akan menemukan. Ya. Oke. Nah, ini ada asumsi ya di bawah ya. Motivation is maximized by participative decision making, interesting job, and good group relations. Nah, itu ya. Jadi asumsi memotivasinya. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Ada lagi dari Hesbe. Apa namanya? Hesbe ini lebih dikenal dengan istilah hygiene faktor teori. Kalau di sini motivation hygiene teori. Ada lagi yang menyebut ini dua faktor ya, hygiene dan motivation, motivator. Oke. Ini teori motivasi klasik yang sangat menarik menurut saya. Dan ini kalau saya ngajar ke profesional yang sudah ada di perusahaan, saya senang nih kalau menilik yang ini ya, karena ini berbeda dengan pendapat-pendapat dari ahli lain. Nah, coba kenapa berbeda? Menurut Hesbe, orang itu berperilaku karena termotivasi oleh faktor hygiene dan faktor motivator. Kita bandingkan. Faktor hygiene, extrinsic, environmental, factors that create job dissatisfaction. Nah, itu ya. Jadi faktor lingkungan yang menyebabkannya. Sedangkan motivator adalah intrinsic, lebih ke psychological factor that create job satisfaction. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau dalam beberapa buku lain ini dijelaskannya seperti ini. Hygiene factor itu dicontohkannya seperti tunjangan, rekreasi, bonus gitu. Dari Hesberg ini yang namanya motivator itu bukan uang, bukan insentif, bukan bonus, bukan rekreasi. Begitu katanya. Nah, ini kan unik ya. Di saat yang lain cerita motivator adalah yang tadi ya. Begitu. Di sini bukan itu faktor penyerta, faktor hygiene, faktor lingkungan. Begitu. Yang menjadi motivator adalah, nah, dicontohkannya adalah karena intrinsik, pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri. Ketika saya sama Bu Nurul ditanya, mengapa mau jadi dosen? Karena faktor motivatornya kuat. Saya ingin jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Karena karakteristik pekerjaan jadi dosen itulah yang matching dengan karakteristik individu saya, kan begitu. Ya. Sehingga ya apapun hygiene faktor tetap ada. Ya. Cuman mungkin kalau saya sama Bu Nurul, kalau Bu Nurul masuk misalkan jadi MT-nya di bank besar begitu, wah mungkin bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Dari hygiene faktornya di kita di kampus ya, Bu Nurul ya. Nah, tapi enggak apa. Kenapa? Karena motivatornya kuat. Ingin jadi dosen dengan karakteristik pekerjaan dosennya matching dengan karakteristik yang dicita-citakan Bu Nurul. Nah, tentu saja ini nggak bisa memilih teman-teman. Berarti kalau gitu sebagai seorang atasan kita perlu membuat karyawan itu terpenuhi faktor motivatornya saja, nggak bisa, harus dua-duanya. Ya, nah saya mencontohkan begini, kalau ada penyanyi dangdut begitu ya, dia nyanyi dari satu panggung ke panggung lain, dari kelurahan A ke kelurahan B, Agustusan ya. Dia dapat hadiahnya apa? Ya paling juga nasi bungkus, kadang-kadang ya cuma ongkos 50.000 gitu. Ya, kenapa dia mau nyanyi dangdut padahal nggak punya reward yang signifikan?
perhatikan. Dia joget sana, joget sini. Tadinya niatnya 3 lagu, jadi 7 lagu. Kenapa? Wah, karena penontonnya sorak-sorai. Bahagia dia. Berarti dia sanggup menghibur penonton. Apa itu artinya? Berarti karakteristik pekerjaan dari menyanyi dangdut dengan passionnya si orang ini, penyanyi dangdut ini, match, fit, cocok. Bahagia dia. Suruh nyanyi 3, jadi 7 kehitungan. Baik. Nah, kalaupun nggak dikasih honor ya yang penting mah panitia ngasih bingkisan tertentu lah. Kalau dihitung-hitung juga nggak signifikan, mungkin sama ongkos dia juga habis. Tapi dia senang nyanyi. Nah, itulah motivator. Tapi ingat, kalau hygiene faktornya nggak diperhatikan, sang penyanyi bisa berhenti jadi tukang pijit. Iya nggak? Kenapa? Kenapa berhenti jadi tukang pijit? Lebih signifikan mungkin buat dia. Saya memang hobinya nyanyi dangdut, menghibur. Tapi teka hati, gitu ya, nggak. Ya teka hati itu dalam artian nggak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Makanya dia bisa saja beralih jadi tukang pijit. Karena kalau pijit itu misalkan sehari 10 kali, ya taruh kali 30.000 dapat 300.000. Atau 5 orang deh, kali 50.000, 250.000 sebulan dapat gitu ya, misalkan. Nah, tapi kalau nyanyi, udah mah paling seminggu 3 kali, udah itu cuma dapat buat ongkos saja sama nasi kotak. Gimana ya? Jadi memang dua-duanya harus. Saya juga tidak tahu ya, kalau misalkan kan dulu saya dosen magang selama 4 tahun. Ya namanya magang, ya kerjanya aja gitu kan. Kemudian kalau dari segi hygiene faktornya, ya itu sangat-sangat minim. Ya mungkin cuma cukup buat ongkos. Tapi entahlah, saya juga nggak tahu ya. Walaupun saya sangat bergairah kerja di bidang pendidikan, tapi kalau sampai 20 tahun ini misalkan masih seperti itu, mungkin nggak. Saya juga nggak bisa jawab, nggak gitu ya. Maksudnya 20 tahun saya magang gitu ya, nggak digaji, nggak apa-apa sama sekali. Mungkin nggak saya tetap mau jadi dosen karena itu adalah passion saya. Kan begitu ya. Nah itu dia. Jadi nggak bisa dipilih. Dua-duanya harus jalan. Karena ini jadi sistem. Oke, ini menarik ya dari sebelah ini. Oke. Atau itu ya tadi pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, contoh lain adalah prestasi kerja. Ketika dia berprestasi, maka dia menjadi lebih termotivasi. Lebih termotivasi. Berprestasi lebih termotivasi. Ini belum bicara reward ya. Misalkan ketika dia berprestasi kemudian dapat apa gitu ya. Ini belum. Begitu dia ngeraih prestasi tersebut. Contoh teman-teman dapat IPK aja ya. Apakah teman-teman dapat uang dari orang tua lebih? Belum tentu. Ketika teman-teman sekarang achieve 3,0, begitu semester yang terdekat ini akhirnya teman-teman dapat 3,7, itu mah nggak usah kemana-mana, hati sudah senang. Diam di kamar aja, kayaknya dunia serasa di atas awan ya. Nah, gitu. Padahal teman-teman nggak kemana-mana. Ya. Nah, itu kan prestasi, ya. Itu terkait motivator. Oke. Nah, ini yang Hesboy yang tadi saya ungkapkan, ini rinciannya. Ini contoh motivator tadi. Ya. Nah, saya baru aja ngomong ada ya. Achievement, prestasi, ya. Kemudian ada lagi recognition, dikenal. Wah, dia profesional di bidang SDM. Wih, gitu ya. Senang banget gitu ya. Kemudian ada itu tadi udah pekerjaan itu sendiri. Responsibility, tanggung jawab. Orang yang termotivasi, motivator ya, ini adalah di antaranya tanggung jawab. Ketika tanggung jawabnya diperbesar, dia makin semangat. Iya kan? Nah, ini mungkin untuk yang Y kali ya, dikasih tanggung jawab makin semangat. Kalau yang X dikasih tanggung jawab malah makin nyumput. Kan itu ya. Oke, kemudian ada lagi advancement. Nah, jadi pencapaian yang dianggap menjadi sesuatu yang berharga buat dia, yang sempurna buat dia, detail contohnya gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang membuat dia sangat termotivasi. Growth, tumbuh, karirnya tumbuh, kemampuannya tumbuh, itulah motivator buat dia.
Nah, berbeda dengan yang kanan. Kalau yang kanan kan ini faktor lingkungan, agent faktor. Diawasi, ya, company policy, relationship, ya, dan lain-lain. Ini faktor ini. Yang kanan penting, sangat penting. Yang kiri, iya. Nggak bisa dipisah. Jadi, kalau yang kiri saja kita terapkan kepada karyawan, mungkin mereka juga akan berubah atau capek. Bisa pindah ke perusahaan lain. Bisa pindah ke perusahaan. Contoh nih, kita lihat misalkan work itself ya, work itself. Karakteristik pekerjaan dia itu yang dia inginkan sesuai dengan karakteristik dirinya. Nah, orang itu ditempatkan di tempat yang salah, ya. Dia itu gundah gulana, udah 1 tahun kerja di situ di tempat yang salah. Wah, udah kelihatan gitu ya dari aura dan segala macam. Teman-teman sebelahnya juga udah risih dan segala ya. Tapi tetap digaji gitu kan ya di kanan nih. Gajinya normal gitu kan ya. Kadang dapat ini itu begitu dan seterusnya ya. Ya nggak bisa juga. Kenapa? Kalau perusahaan nggak bertindak cepat memindahkan dia ke tempat yang fit, artinya yang apa namanya yang match antara pekerjaannya dengan kepribadiannya dan kemampuannya, ya iya, mereka juga pergi akhirnya. Nah, jadi kalau bicara di kiri, kalau ketika di sebagian di kiri ini kita lagi membahas motivator begitu, maka kita bisa dibilang begini. Oke, motivator ini penting agar karyawan bisa betah di perusahaan, bisa passionate, bisa kerja dengan baik. Gitu ya. Tapi ketika kita membahas ini, maka kita ingat semua orang butuh uang, semua orang butuh ini itu. Semua orang ingin kebutuhannya terpenuhi. Maka ketika kita bicara di kiri, ingat yang kanan. Nah gitu ya. Kalau mau memimpin itu nggak sederhana sebenarnya. Ketika kita bicara di kanan, ada uang, ada kondisi pekerjaan, ada fasilitas kerja, dan lain-lain. Kita harus ingat yang kiri. Oke, ini penting. Tapi lu harus ingat, orang itu punya hati, punya pikiran, punya kompetensi, punya kepribadian, punya karakteristik different antara satu orang dengan orang lain. Ingat yang kiri. Jadi balance. Dua-duanya dijalankan secara simultan. Ya, tidak milih salah satu. Saya mah mau memanage orang itu biar termotivasi, yang penting dulu nih, motivator dulu. Nanti tahun depan baru membenah yang kanan. Nggak bisa. Ya. Nah, ini menarik ya dari SPI. Oke. Nah, di sini boleh di teman-teman lihat ya, ada contrasting view of satisfaction dan dissatisfaction. Nah, sebenarnya ini akan dibahas ya di Robbins atau sudah saya lupa nih, kepuasan kerja itu ya. Ada bagaimana kita mengukur kepuasan kerja versi Robbins ya. Nah, di sini ada motivator ya. Nah, dari mulai kiri ke kanan ya, satisfaction dan dissatisfaction. Kemudian juga ada hygiene faktor, gitu sama ya. Oke, jadi kira-kira teman-teman dengan mempelajari hygiene faktor ini, mungkin sudah mulai kebayang bagaimana saya harus memimpin hima misalnya, bagaimana saya harus memimpin grup, ya bagaimana saya harus berbisnis dan lain-lain, ini bisa digunakan. Ada teori dari McClelland ini juga menarik, need for achievement, ya. Kemudian need for power dan need of affiliation. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat mirip dengan Maslow ya, mirip dengan Maslow. Jadi ya, dia McClelland ini berangkat motivasinya itu dari dari need, seperti Maslow mirip. Makanya para ahli melihat ada kemiripan dengan Maslow ya. Need of affiliation, kalau di Maslow itu ada relationship atau social need ya. Kemudian, nah ini ada need for power. Mungkin di sana agak mirip dengan actualization. Achievement, nah achievement mungkin dengan esteem ya, dihargai dan seterusnya.
tapi nyampur juga dengan actualization. Jadi mirip tapi nggak sama persis seperti itu ya. Nah, tapi cara memahaminya jelas mirip ya. Dia berangkat motivasi itu dari need ininya mulainya ya. Oke. Nah, muncullah gitu ya teori-teori kontemporer kekinian setelah teori-teori motivasi klasik yang tadi. Tapi tentu saja teori-teori klasik yang tadi itu juga mewarnai ya, bagaimana perkembangan teori motivasi berikutnya. Jadi ini nggak ngebaru banget sebenarnya ya. Tapi ada temuan-temuan baru karena perkembangan peradaban, sehingga teori-teori baru ini muncul. Contoh yang pertama misalkan ya ada goal setting teori ya, kemudian reinforcement teori, designing motivating jobs, equity teori, expectancy teori. Ya, kalau saya sebutkan baca satu-satu, ini lemes sayangnya. Ini sudah 1 jam. Artinya teman-teman tolong dibaca semuanya ke sini. Nanti saya minta bantuannya Bu Nur untuk membuat 15 soal ya, mungkin pakai Bitly ya, Bu Nur. Materinya boleh dari sini saja dulu sementara agar teman-teman belajar. Tapi silakan teman-teman belajar dulu, mungkin nanti 2-3 hari kemudian baru Bu Nurul akan men-share 15 soal dengan bahan dari sini up to Z-nya supaya teman-teman mempelajari dan memahami ini. Nanti capaiannya akan kita lihat apa bisa 100% nilainya gitu. Nah, sehingga saya anggap 15 pertanyaan ini atau mungkin bisa 20 lah, Bu Nurul mungkin nanti mohon bantuan ya betul. Makasih Bu Nurul, akan tergambar teman-teman mengenai pemahaman dari materi. Begitu Bu Nurul, mungkin kalau ada materi yang mau ditambahkan juga silahkan sebelum kita berdiskusi ya sekitar 10-15 menit apabila ada yang ditanyakan. Begitu. Bu Nurul mohon bantuannya kalau ada teman-teman yang bertanya. Terima kasih. Ya Pak, untuk materi sebenarnya 2 materi yang tadi sudah di-share di Google Classroom ataupun WhatsApp itu hampir sama ya isinya Pak, cuman ini aja yang satu bahasa Indonesia kalau di saya, jadi cuman itu aja penyampaiannya sama. Jadi untuk ininya juga teori yang modernnya juga sama, jadi nanti soalnya bakalan ada dari kedua materi perkuliahan hari ini. Cukup sih Pak, barangkali teman-teman sepertinya seperti biasa untuk materi perilaku organisasi banyak yang tertarik Pak, jadi biasanya banyak yang bertanya. Alhamdulillah, iya. Mangga ini yang suka bertanya kalau di ini pertemuan-pertemuan kita. Ya. Monggo silakan. Diskusi nih, ngobrol aja ngobrol. Iya, Pak. Stop. Ya. Mangga teman-teman. Kebetulan ada teman-teman kita di sini tuh aktif di Himabis gitu, Pak. Semuanya. Jadi biasanya sangat tertarik nih kalau membahas tentang perilaku organisasi, apalagi. Wah, pasti. Ini aplikatif sekali memang, Bu Nurul, teori-teorinya. Bisa diterapkan di organisasi yang sedang kita jalani. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Ya, saya Hendra Wijaya Pak. Jadi gini Pak, mau nanya kan saya pernah baca waktu itu di beberapa mata kuliah sebelumnya tentang SDM. Itu kan sekarang tuh kita udah masuk ke dalam masa human capital ya Pak, di mana karyawan ini sudah masuk menjadi aset perusahaan. Nah, ini Pak sedikit bersinggungan mungkin dengan yang sedang ramai sekarang, yaitu ada undang-undang Cipta Kerja Pak, yang baru kemarin disahkan. Nah, kan di dalam undang-undang itu kan disebutkan bahwa untuk buruh sekarang ini atau untuk karyawan jam kerjanya jadi digaji jadi per jam gitu Pak. Jadi upah buruh ini dihitungnya per jam, dan juga ada beberapa cuti-cuti yang memang dihilangkan oleh undang-undang ini. Nah, menanggapi hal itu Pak, apakah ini merupakan sebuah kemunduran gitu kan dari pengelolaan SDM yang ada di Indonesia gini gitu Pak? Karena di mana yang lain itu sudah menganggap bahwa karyawan ini sebuah modal bagi perusahaan, sedangkan di sini malah seperti akan adanya eksploitasi lagi untuk pekerja Pak, di mana kan jam kerja pun ini bahkan bisa menjadi semaunya perusahaan, tidak ada lagi batasan untuk 8 jam kerja itu Pak. Ini Pak yang mau saya tanyakan, pandangan dari Bapak itu seperti apa? Oke, Mas Hendra ya.
Makasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang paradigma terbaru dari SDM itu adalah HC, ya, Human Capital. Dengan asumsi bahwa HC itu lebih bermakna dan lebih menghargai dari manusia itu sebagai capital. Jadi lebih valuable manusia itu. Capital bukan dalam artian modal ya, modal dalam artian uang ya. Tapi ini aset capital artinya. Apa bisa dibilang apa namanya, the most valuable asset for company itu ada people, orang. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Mas Hendra ini, kenapa ketika paradigmanya human capital, tapi kenyataan di lapangan, tadi yang seperti disebutkan kan begitu. Ya. Oke, terlepas dari WFH musim pandemi dulu ya, saya coba memberikan apa namanya pendapat. Sebelum pandemi, oke. Sebelum pandemi pun banyak perusahaan yang melakukan hal yang tadi diungkapkan oleh Mas Hendra, gitu ya. Alasannya karena perusahaan menurun, begitu ya, atau hampir bangkrut dan lain-lain, sehingga seluruh apa namanya komponen dari rewardnya itu hilang selain gaji pokok, kan begitu ya. Nah, itu mungkin ada kesalahan praktek manajemen awalnya, begitu. Jadi nanti kita harus menghindari rekrutmen yang tidak terukur, kan begitu ya. Nah, jadi jangan sampai begini, kayaknya butuh deh karyawan, kayaknya kita butuh karyawan 15 orang deh tahun ini. Nah, langsung bikin memo, kemudian turun ke HR kemudian membuka rekrutmen, direkrutlah 15 orang. Nah, pertanyaannya, apakah yang 15 orang ini kebutuhan yang terukur atau kebutuhan yang subjektif sifatnya tidak terukur? Mungkin pertama di sini bisa jadi masalah. Ya. Nah, harusnya ketika kita akan menerima pegawai baru itu karena kebutuhan. Kita sudah membuat revisi job analisis ya. Nah, harusnya begitu. Jadi ada job desk dan job spec-nya dihitung ulang, kemudian ABK-nya, analisis beban kerjanya juga dihitung begitu. Ada apa namanya? Ada perhitungannya. Ternyata misalkan sekarang ada 100 karyawan telah dihitung, dihitung ternyata muncullah kalau di ABK itu beberapa jabatan munculnya angkanya 1,8 misalkan. Ya. Apa artinya 1,8? Artinya ini pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan satu orang, tapi harus dipekerjakan 1,8 orang setelah itu. Berarti itu cenderung harus merekrut satu lagi. Nah, yang bahaya adalah ketika dihitung-hitung ternyata cuma 1,1, 1,2, kemudian merekrut. Nah, mungkin ini karena saya tidak menjelaskan dengan rumusnya, asumsi saja ya. Perhitungan kan begitu ya kalau di analisis beban kerja. Begitu keluar angka 1,0 artinya itu pas. Ya, di situ butuh 3 karyawan, ya di situ ada 3 karyawan dengan 3 beban pekerjaan di bidang masing-masing. Pas. Ketika 1,2 ada gap. Apa gapnya? Karyawannya ada 3 orang, tapi pekerjaannya ada 3,6, kan begitu. Sehingga kalau di rata-rata satu orang kebagian 1,2. Ya. Nah, gitu. Kemudian langsunglah kita melakukan rekrutmen. Bayangin kalau satu unit menghitungnya seperti itu, kemudian butuh 1 orang, unit lain dan seterusnya muncul 15 orang. Padahal kalau dihitung ulang, misalkan ada unit tertentu yang kita bisa skip ending rekrutmen. Apa? Kalau 1,2 mah udah aja. Apa namanya? 2 solusinya, dilatih biar kerjanya lebih cepat atau lembur, kan begitu. 3 malah solusinya kalau zaman dulu masih bisa outsourcing. Ya. Atau kontrak beberapa orang misalkan. Kalau cuma sebentar. Nah, fatalnya kalau misalkan tadi dilanjutkan 15 orang direkrut, tapi bukan dengan perhitungan yang rasional, tidak dengan menggunakan metode, maka saya yakin itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan perusahaan jadi berat. Kalau udah berat begitu kan, nanti akhirnya perusahaan segala cara dia lakukan.
Ya, gimana caranya biar karyawan ini, nah begitu ya, biar karyawan ini nanti seluruh komponennya disederhanakan. Ya, bahkan dengan alasan perusahaan akan pilot, bukan yang 15 orang tadi malah yang akan dipensiun dini kan, wah ada 50 orang mungkin dan seterusnya karena. Nah ini saya selalu berpegang bahwa merekrut itu jauh lebih mudah daripada mem-PHK. Itu sih. Kalau saya sih praktis nggak ada sih di bukunya ya. Ini hanya pengalaman praktis dengan teman-teman begitu di dunia HR. Yang namanya mem-PHK itu, wah itu nangis darah lah kira-kira artinya. Baik si keluarganya, baik karyawannya itu sendiri yang memang mungkin sudah punya tanggung jawab, baik kitanya juga sebagai orang HR yang memecatnya seperti itu. Wah itu akan beban moral yang luar biasa. Makanya merekrut penuh perhitungan itu mungkin penyebabnya. Atau penyebab lain adalah praktek manajemen yang lainnya misalnya, ya salah salah menginvestasikan uang perusahaan. Misalkan buka cabang dan lain-lain yang tidak terukur ya. Jadi kesalahan bisa di SDM, bisa di marketingnya, misalkan kurang gesit marketingnya sehingga nggak perform, sehingga target tidak tercapai, kemudian pokoknya praktek manajerial yang salah akan menyebabkan kondisi keuangan perusahaan repot. Kalau repot, larinya ke karyawan, kan begitu. Nah, ya ke karyawan. Mungkin itu penyebab bisa jadi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi seluruh fungsi manajemen apabila salah dalam praktek itu biasanya larinya ke karyawan yang dirasionalkan, baik dirasionalkan jumlahnya di PHK sebagian maupun gajinya dibikin seperti itu ya. Kemudian itu kalau kondisi normal itu terjadi juga ya, bukan hanya karena pandemi. Nah kalau yang pandemi ini juga sama sebenarnya yang pandemi ini. Kalau perusahaannya kuat itu akan lebih sustain. Kalau yang karena pandemi ya, dia bisa ngegaji karyawannya dengan normal gitu ya, dia bisa masih tetap perform. Nah itu belajar strategi bisnis dong ya. Nah tapi tentu saja sangat berpengaruh ya, apalagi untuk perusahaan yang padat karya itu berat masa pandemi ini. Perusahaan yang seperti manufaktur itu kan padat karya. Nah sehingga yang terjadi adalah merumahkan karyawan. Dipanggilnya entah kapan lagi, kalau dirumahkan itu belum tentu dipanggil gitu ya. Nah. Atau tetap kerja jalan tapi dengan salary 50%. Itu kan banyak. Wah, itu ribuan perusahaan melakukan itu. Ribuan perusahaan. Ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau di masa pandemi perusahaan tetap perform, tetap baik, itu sebenarnya hebat. Jadi karena ini pebisnis ya teman-teman, calon pebisnis dan calon profesional di perusahaan, jadilah orang yang excuse ya. Jadilah orang yang berbeda lah, different dengan yang lain. Kita punya value yang lebih ya, different. Kalau kita bisa berbisnis di kondisi normal itu mas semua orang juga wajar. Gitu ya. Tapi kalau kita bisa berbisnis di kondisi pandemi, dengan tetap perform perusahaan bisa menguntungkan, tetap bisa tumbuh, dan karyawan bisa dibayar tanpa dipotong 50%, itu baru lulusan administrasi bisnis. Harusnya begitulah ya. Nah ini hanya penyemangat aja, kok jadi memotivator bisnis. Saya bukan motivator bisnis ya. Gitu ya. Nah oke. Mungkin Mas Hendra sementara itu mudah-mudahan membantu. Mungkin ada lagi teman-teman, silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oh, sami-sami. Aya deui teu? Enggak, teman-teman yang ingin bertanya biasanya Leo nih yang suka bertanya. Organisasi. Ya Bu, saya ingin bertanya Pak. Mangga. Terkait yang tadi Pak teori X dan Y Pak. Ketika kalau ada karyawan yang X Pak digolongkan untuk X, dia itu sudah diberikan kayak supervisi, diberikan controlling dan berbagai macam hal gitu Pak untuk melakukan
tugas-tugasnya mereka, tapi si karyawan X ya ini tuh tetap masih tidak menjalankan tugasnya mereka Pak, dan sampai menyalahi aturan. Nah, itu menurut Bapak kalau sudah seperti itu lebih baiknya gimana ya Pak? Walaupun udah dikasih pengertian segala macam, tapi karyawannya ini tuh dia malah acu gitu loh Pak, terkait tugas dan wewenangnya dia. Lebih baik menurut Bapak itu kayak gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Leo, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi mungkin maksudnya tadi kalau ada karyawan yang cenderung X ya, dalam teori X kan ya, cenderung lebih masuk ke, kalau yang Y kan yang kita harapkan sebenarnya. Nah, kalau cenderung X dan itu susah di develop, susah diintervensi gitu ya, artinya kekeh sigap itu begitu ya, kekeh seperti itu, maka pertanyaannya adalah tetap kita sebagai manajer punya 1001 jurus, 1001 cara. Karena hanya orang biasalah yang, hanya manajer biasalah yang ketika karyawan begitu sudah di-treat beberapa kali, kemudian ternyata seperti itu, kemudian dia langsung memecatnya, itu seluruh manajer juga bisa melakukan itu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, tolong identifikasi development semacam apa yang sudah dilakukan oleh manajer Leo ini, misalnya begitu ya. Identifikasi, 1, 2, pelatihan. Oke, tulis. 1, pelatihan. Ya. Kemudian 2, apalagi? Ya. 2 misalkan sudah memberikan peringatan. 3, apalagi? 4 dan seterusnya. Identifikasi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang sudah dilakukan itu sudah tepat sesuai dengan karakteristik individu dari si John X, misalnya si John X saja kita bilang. Ya. Sudah tepat belum? Cek. Cek misalkan ke bagian pelatihan. Misalkan Leo sebagai manajer SDM. Oke. Si John X ini udah dikasih pelatihan apa saja? Ini. Oh, pantes. Salah sudah kamu mah, misalkan begitu ya. Nah, itu kalau akrab sama teman, sama bawahan kita yang supervisor pelatihan. Kalau nggak akrab jangan gitu ngomongnya, nanti dia down ya. Oh, pantes gini. Oke. Ini ada insight dari saya. Gitu ya. Saya udah baca bukunya Robin. Gini, dia itu karakteristiknya bla 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 bla. Kalau di Robin itu diungkapkan yang seperti itu cenderung X. Kalau yang X itu karakteristiknya bla 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 dan seterusnya. Kalau kita kasih treatment pelatihan yang sifatnya umum, agak berat. Metodenya ganti yuk buat si John X ini apa? Coaching dan mentoring. Karena kalau coaching, mentoring itu ditanya setelah kita develop, tunggu 2-3 hari, panggil lagi atau lihat lagi John X gimana? Yang kemarin gini-gini. Oh ya Pak, saya bisa gini-gini. Masih ada yang kurang sebelah sini, ada kesulitan. Oh iya Pak, ada kesulitan gini. Ya. Kalau yang ini gini. Oke, silahkan lakukan. Beberapa hari kemudian ketemu lagi. Itu cara develop orang yang tipe X. Kenapa? Tadi lihat. Need close supervision. Jadi kita jangan pernah merasa aneh sebagai seorang HR kalau kita melatih 30 orang, kemudian enggak 30-30-nya perform sesuai harapan. Jangan aneh. Kenapa? Ya. Karena tadi pasti ada 2 macam kecenderungan seperti ini. Nah, kita harus memang extra effort untuk beberapa orang seperti ini. Oke, cek gitu ya. Kemudian cek lagi. Oh iya, ternyata kayaknya saya salah tempat deh. Ketika placement, begitu dia direkrut, placementnya salah. Kenapa? Karena bla 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 dan seterusnya. Kelihatannya dia senangnya tuh di lapangan. Ya, kita tempatnya udah 2 tahun di office. Dia senang di lapangan. Kelihatannya kayaknya kalau lagi ada acara koordinasi dengan bagian lapangan, kayaknya dia happy gitu ya. Gak ngerasa berat. Coba dicek lagi deh. Assessment lakukan. Ya, assessment. Oh, ternyata kalau di lapangan udah. Jadi 1001 cara
seorang HR manager atau seorang atasan untuk melakukan treatment terhadap karyawan. Karena tadi ya, karyawan itu orang punya hati, jadi treatmentnya lain. Nah, kalau udah dicek semua itu ternyata